Manchester City telah resmi dituduh oleh Premier League melakukan lebih dari 100 pelanggaran financial fair play dari tahun 2009 sampai 2018. Nah, juara bertahan Premier League ini juga telah dituduh menolak untuk bekerja sama dengan investigasi yang dilakukan oleh Premier League. Nah, kasus Man City ini nantinya akan didengarkan oleh komisi independen, di mana nanti komisi inilah yang akan memutuskan apakah City memang benar melanggar peraturan Financial Fair Play (EPL) dan memberikan hukuman untuk Man City. Hukuman apa aja yang bisa diterima oleh Man City berkaitan dengan kasus ini? Kita akan lihat di Bola Adalah Teman episode kali ini. Apabila Manchester City terbukti bersalah, maka Man City berhak memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti meringankan kepada komisi independen sebelum nanti komisi independen ini yang menetapkan hukuman untuk Manchester City. Nah, hukuman yang bisa diberikan menurut handbook dari Premier League adalah 1. Peringatan. Jadi City akan diperingatkan, jangan diulangi lagi ya. Nah, ini kayaknya nggak mungkin sih kalau hukumannya cuma ini. Nah, yang kedua, denda dengan tidak ada batasan jumlah. Bisa juga dendanya ini ditahan asal City tidak melakukan pelanggaran yang sama untuk jangka waktu tertentu. Dan kalau berhasil, maka dendanya nggak usah dibayar atau hanya bayar sebagian aja. Nah, yang ketiga, suspension atau scourging. Hukuman ini menetapkan City tidak boleh bermain di Premier League dalam batas waktu yang ditentukan, dan semua tim yang akan bermain dengan Man City juga dianggap menang WO tanpa harus memainkan pertandingannya, kecuali ada kasus spesial. 4. Pengurangan poin. Banyak yang memprediksi kalau ini adalah hukuman yang paling mungkin diterima Man City sih, yang berkaitan dengan sepak bola di lapangan. Nah, dengan pengurangan poin hanya dilakukan untuk musim ini aja, bukan di musim-musim sebelumnya. Nah, kalau musim-musim sebelumnya mau dihukum, maka kemungkinan besar bukan pengurangan poin, tetapi menggunakan pasal lain, yaitu pencabutan gelar juara. Kelima, pertandingan-pertandingan yang lama dimainkan ulang atau di-replay. Nah, ini juga nggak mungkin karena Man City melanggar peraturan itu di 9 musim. Jadi nggak mungkin mengulang semua pertandingan dari 9 musim itu kan. Nah, yang keenam, diusir atau di-drop out. Dan ini adalah hukuman paling ekstrim yang bisa diberikan ke Manchester City, yaitu dikeluarkan dari Premier League atau degradasi. Again, banyak yang bilang kalau ini tidak mungkin karena Man City adalah salah satu produk Premier League yang paling laku, yang paling menjual, tim terbaik di liga. Banyak yang bilang kayak gitu, jadi kemungkinan besar City nggak akan didegradasi sih, kalau menurut pendapat para ahli. Dan yang ketujuh, kompensasi. Jika ada klub lain yang dirugikan gara-gara pelanggaran Man City ini, maka mereka berhak untuk menuntut ganti rugi ke Manchester City. Misalnya, Manchester United menuntut Man City ganti rugi karena gagal lolos ke Liga Champions di musim 2015-2016 gara-gara City melakukan pelanggaran financial fair play ini. Misalnya jadi bisa beli pemain, jadi bisa menggaji pemain, mendaftarkan pemain yang harusnya nggak boleh kalau berdasarkan financial fair play. Nah, tetapi ini juga sulit dibuktikan, jadi ini salah satu hukuman yang kecil kemungkinan akan diberikan. Kemudian yang ke-8, transfer ban atau larangan transfer. Ini sama seperti yang dijatuhkan ke Chelsea beberapa musim yang lalu. Dalam hal ini City sama kayak Chelsea akan dilarang untuk membeli pemain, dilarang untuk memperpanjang kontrak pemain-pemain mereka untuk jangka waktu tertentu. Bahkan kontrak pemain Man City yang dilakukan di rentang 9 musim tersebut juga bisa dibatalkan apabila terbukti terjadi kecurangan. Tapi untuk ini City bisa dibilang aman sih, karena hanya Kevin De Bruyne yang masih ada di klub. Sejak 9 musim itu dia menandatangani kontrak di tahun 2016. Tetapi De Bruyne kemarin baru aja memperpanjang kontrak, jadi kontrak yang itu udah nggak berlaku. Jadi sepertinya untuk pembatalan kontrak pemain ini City akan aman dari ini, tapi masih belum aman dari larangan beli pemain maupun larangan memperpanjang kontrak pemain. Kemudian yang ke-9, hukuman yang paling berat, kombinasi hukuman-hukuman tadi atau hukuman lain yang dianggap pantas. Jadi semua hukuman yang tadi udah disebut itu bisa diberikan berbarengan, nggak harus cuma satu,
asal proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu tadi adalah 9 kemungkinan hukuman yang bisa diterima oleh Manchester City karena melanggar lebih dari 100 pelanggaran financial fair play itu. Nah, apakah Man City bisa mengajukan banding? Bisa, tetapi bandingnya hanya bisa dilakukan ke Premier League, nggak bisa banding ke Court of Arbitration for Sport. Nah, padahal Court of Arbitration for Sport ini adalah yang waktu itu membatalkan hukuman larangan bertanding di Liga Champions untuk Man City beberapa tahun yang lalu. Jadi skemanya nanti adalah setelah komisi independen ini menetapkan City bersalah apa enggak, kemudian City memberikan fakta-fakta meringankan, bukti-bukti yang meringankan, dan habis itu komisi independen memberikan hukuman, dan City bisa mengajukan banding ke Premier League untuk kemudian diperiksa lagi. Walaupun kalau melihat dari handbooknya Premier League, sepertinya banding ini pun nggak sekuat kalau banding ke Court of Arbitration for Sport. Dan kemungkinan besar dapat hukuman apa, dan itu yang harus dijalani sama Man City. Nah, kalau para ahli sepak bola di Inggris memprediksi kalau kemungkinan besar City akan mengalami transfer ban dan pengurangan poin. Dua hal itu yang paling penting. Untuk pencabutan gelar segala macam juga kayaknya belum disebut-sebut sampai saat ini. Nah, kalau menurutmu gimana? Hukuman apa yang pantas buat Manchester City? Apakah mereka layak untuk dihukum? Atau hukuman apa? Prediksi kamu? Nah, silakan share di kolom komentar di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kamu yang juga mengikuti sepak bola, yang juga suka sama fansnya Man City maupun haternya Man City. And jangan lupa buat like and subscribe YouTube Bola Adalah Teman agar membantu kita diberkati oleh dewa algoritma YouTube. Di sini Bola Adalah Teman. Thank you for watching and I'll see you when I see you.